Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Jangan lupa, jangan di like, jangan di subscribe. Hari ini aku mau wawancara yang lagi viral, yang nyanyiin lagu Aisyah istri Rasulullah, yaitu Kakak Anissa Rahman. Halo. Bukan ini ya, bukan ini ya. Kalau ini bukan. Kalau yang belakang ngapain tuh? Dan hari ini aku OTW ke rumahnya di daerah Bekasi. Jadi ntar aku banyak ngobrol-ngobrol dengan Kakak Anissa. Sekarang lagi di jalan, lagi di mobil. Oke, ikutin terus ya pemirsa. Jangan lupa, jangan di like dan jangan di subscribe. Bang, gimana Bang? Rasanya Bang? Akhirnya jalan juga nih. Ketimbang di kantor boring ya. Ada yang ketinggalan di belakang. Mas, udah makan belum Mas? Aman. Udah makan? Ntar makan lagi di sono. Iya. Oh, hell no! Bye bye. Ntar tunggu di sana ya. A few moments later. Ini koleksi foto-foto Kak Anissa. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Sungguh si Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas piringmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencuit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu, kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih akhirnya aku bisa bareng Kak Anissa nih yang lagi viral. Cih, Itu ceritanya gimana sih Kak? kenapa? Tentang lagu itu. Ceritanya nggak nyangka kalau ternyata lagunya bisa viral dan membawa keberkahan buat teman-teman semuanya yang mengcover itu. Alhamdulillah pastinya kan semuanya jadi naik ya. Jadi termasuk channelnya segala macamnya itu juga mereka pasti naik dengan adanya Aisyah. Tapi bisa dikatakan ini berkahnya dari Kak Anissa sendiri. Ini ya pastinya berkah juga buat Anissa karena itulah, karena Aisyah istri Rasulullah banyak banget yang suka dan ternyata bahkan viral di Facebook segala macamnya itu. Katanya sih viral karena Anissa nggak punya Facebook kalau Anissa sendiri. Tapi emang viral di mana-mana sih, maksudnya aku lihat di Instagram, di YouTube, semuanya gitu. Maksudnya emang banyak yang suka gitu. Iya. Dan aku sendiri emang
paling suka emang covernya Anissa ini. Aduh, maksudnya. Itu emang sumber inspirasi dari lagu itu atau gimana sih? Dari yang liriknya. yang dibilang inspirasi pasti semuanya menginspirasi untuk kaum Islam ya, maksudnya apalagi tentang kisah Rasulullah gitu kan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu, istrinya beliau segala macamnya ya, pokoknya kita ambil positifnya aja lah gitu. Tapi kan ada satu pertanyaan, kan ini Anissa termasuk pionir yang cover lagu Aisyah nih. Kenapa waktu itu tidak trending di YouTube? Dan kenapa yang trending itu malah setelah after Anissa viral? Banyak banget yang nanya kenapa ya ini kok udah banyak view-nya tapi nggak trending. Yang pertama karena Anissa ini akun baru, YouTube Anissa akun baru dan memang monetize ya. Nah setelah monetize itu justru malah sudah setelah view jutaan itu baru monetize, makanya itulah salah satunya nggak bisa trending. Tapi itu bisa dikatakan maksudnya ada hal lain yang bikin gak trending atau gimana sih? Karena kan biasanya kalau kita lihat bukan dari subscriber yang banyak, tapi emang banyak yang nonton itu. Ada pertanyaan dari itu? Enggak sih, menurut Anissa memang karena akunnya baru kan, waktu itu dari subscriber Anissa 8.000 dari 8.000 sampai 500.000 sekarang. Iya, itu drastis banget dan alhamdulillah menjadi ranking 1 di YouTube dari di bulan Maret. Nah, setelah Aisyah itu viral di mana-mana, pasti banyak itu mengalir maksudnya lewat online atau itu boleh diceritain? Itu alhamdulillah berkahnya dari Aisyah yang Anissa bilang tadi. Setelah dari viralnya lagu Aisyah itu jadi alhamdulillah lah, pokoknya berkah dari semuanya. Termasuk job endorse atau segala macamnya itu alhamdulillah. Banyak yang pengen collab kan, bantu artis atau? Iya, ada juga yang mau collab. Cuma kan karena sekarang kita semuanya susah kemana-mana karena lagi di rumah aja, jadi mungkin surprise-nya itu next setelah COVID. Tapi after COVID ini menghilang ya, amin ya. Amin ya Allah. Apa yang rencana kamu langsung kelakukan? Yang pertama semoga rilis album Anissa yang terbaru yang keluar gitu, cepet-cepet rilis lah, dilancarin ya. Terusnya ya pastinya pengen cepet-cepet ini sih mas, cepet-cepet COVID selesai bisa keluar ya, pasti masih juga pengen dulu. Kita juga terbatas kan. Iya, semuanya biar menjadi lancar segalanya, rezekinya semuanya. Ini itu. Ada nggak dari tadi kan sisi positifnya, sisi negatifnya mungkin ada yang komen tentang lagu Aisyah itu? Ya itu kembali lagi pasti perbedaan pendapat segala macam, selisih paham itu ada. Tergantung kepada kitanya gitu. Ambil aja hal-hal yang positifnya, yang buruknya ya kita buang gitu. Yang penting kita sama-sama membantu menciarkan gitu, menciarkan dakwah ini gitu. Untuk saat ini Anissa sendiri emang lebih enak di Solo atau gimana? Lebih enak di Solo karena cool ya? enggak. Kalau di bukan, karena lebih bisa apa ya, berkarya, lebih bebas untuk bernyanyi, mungkin lebih bebas. Kenapa? Enggak, aku mau lihat. Oh. Iya, jadi lebih apa ya, sesuai dengan apa sih karya Anissa, sesuai dengan kemampuan Anissa, jadi lebih bisa mengembangkan gitu loh. Bukan karena klub banyak nih dibagi rata gitu, atau kalau Solo kan lebih full gitu atau gimana? Enggak ada urusannya ke situ loh. Enggak sih, enggak ada ke situ, karena memang Anissa mah sebetulnya seneng rame-rame kok, seneng bareng-bareng anaknya gitu. Cuma memang pengen lebih berkembang aja. Ada gak salah satu penyanyi yang pengen beda dengan Anissa setelah lagu viral Aisyah ini? Ada, Cuma nggak boleh ya?
adalah itu Cowok atau cewek? cowok cewek ada, anak kecil juga ada, senior pun ada. Tapi kalau untuk lagu sendiri itu kan masih kontroversi. Kalau dari kamu ngambil posisi positifnya gimana? Entah itu dari liriknya kan masih kontroversi, maksudnya dari penciptanya juga. Oh, kalau lagu Aisyah ini kan karena kita mengcover ya. Kalau lagu Aisyah kita mengcover, jadi apa ya, mungkin jadi pelajaran untuk Anissa dan untuk teman-teman, lebih apa ya, jadi diambil jadi pelajaran kejadian yang kemarin-kemarin tuh buat teman-teman semua. Itu yang tadi Anissa bilang, ambil aja ya sisi positifnya gitu. Toh tujuannya kita sama kok, mensiarkan dakwah gitu. Tapi kalau untuk selawat sendiri emang suka dari umur berapa seperti itu? Kalau Anissa dari kecil, dari umur 5 tahun. Karena lingkungan Belajar dari keluarga. Pertama lingkungan keluarga Anissa semuanya juga ada yang vokalis gambus, vokalis qosidahan segala macamnya gitu. Jadi Anissa beranjak dari sholawatannya tanpa musik sampai yang qosidah, ikut festival hadroh, festival ke gambus juga gitu. Marawis juga, semuanya lah yang bernuansa religi Anissa. mungkin ada bisa dikatakan ada bakat dari mama atau apa? Dari keluarga mama sih. Ngajarin, pernah langsung ngajarin gitu keluarga mama atau gimana? Kalau ngajarin sih Anissa punya, kalau sholawat sendiri Anissa punya guru almarhum tapi sudah meninggal, almarhumah Mimi Jamila. Itu salah satu pelantun sholawat yang luar biasa, masya Allah. Anissa percaya nggak, maksudnya setelah lagu viral ini nama kamu dibicarakan banyak orang tentang warga Indonesia? Oh, iya. Karena aku lihat di Google itu kalau aku ketik Anissa Rahman, pasti yang muncul Anissa Rahman, Aisyah, istri. Berarti itu banyak yang nonton dong. Iya, Perasaan kamu gimana? senang. Bersyukur, alhamdulillah. Ya udah, intinya bersyukur aja, bersyukur. Pokoknya terima kasih banyak lah. Tapi kalau dari netizen sendiri, pernah nggak kamu komentarin entah itu dari hal positif atau negatif? Entah itu dari di IG atau di YouTube? Maksudnya Anissa mau berkomentar tentang mereka Maksudnya, atau ada komentar dari mereka? Ada komentar dari mereka yang kamu balas? Oh, yang aku balas. Entah itu dari positif atau negatif? Kalau komentar yang negatif Anissa sih nggak pernah balas, tapi Anissa baca. Anissa baca, cuma jadiin motivasi aja lah. Kalaupun memang komentarnya yang membuat motivasi ya, ataupun yang gimana, semuanya jadiin motivasi lah. Mungkin itu benar juga mereka gitu. Kalau komentarnya positif dibalas? Kalau di mana dulu nih, di YouTube atau di Instagram? Instagram. Kalau di Instagram paling Anissa sih senangnya nge-like komen-komen, maupun itu buruk atau enggak itu Anissa like. Oke. Kalau dari fans sekarang udah berapa? Maksudnya tiap kota ada atau gimana? Setiap kota ada, alhamdulillah. Dan kebetulan kan Anissa kan memang baru buat banget, namanya Teman, baru buat banget fanbase. Oh, teman gitu. Teman Anissa. Oh. Mau gabung nggak? Ya aku gabung karena suka lagi. Iya, kebetulan baru banget buat Teman. Itu kan karena Anissa tuh lebih pengen digabungin jadi satu gitu, nggak mau misah-misah antara fans yang dari sana. Karena kalau WhatsApp itu kan cuma 200 lebih atau 300 orang aja. Tapi kalau Telegram itu kan langsung ribuan. Banyak. Jadi Anissa tuh lebih pengen teman-teman tuh kasih tahu kegiatan Anissa nih, Anissa lagi buat ini, doain ya, doain segala macamnya. Kalaupun mereka mau buat meet and greet, yuk sok silakan, insyaallah Anissa akan hadir gitu. Akan ada rencana melakukan kegiatan meet and greet atau sudah? Karena sekarang lagi keadaan COVID. seperti ini, masih mengikuti alurnya aja sih, masih melalui chat-chat aja gitu untuk ke teman-teman. Tapi kalau buat meet and greet belum buat gitu, tapi pastinya teman-teman pada mau buat. Itu paling banyak fans di kota mana aja? Pertama Pertama sih
Jakarta Bekasi, Kalimantan, terus Jawa lah, Jawa. Jakarta paling banyak, ribuan. Bisa jadi, cuma karena ini kembali lagi masih baru banget dibentuk. Tadinya kan banyak tuh, karena baru banget dibentuk, jadi anak-anak tuh harus join lagi ke Telegram itu. Oke, tadi kamu sempat cerita banyak fan biasanya ngasih. Oh, Gitu, gimana sih itu? itu nggak tahu, Kau kadang tahu rumahnya, emang kamu nggak tahu? enggak. Entahlah, Anissa nggak tahu, mungkin karena Anissa suka story di depan rumah atau lagi ngapain gitu, atau ngelihat jalannya mungkin jalan rumah. Jadi tiba-tiba Anissa lagi acara di rumah, mama bapak tuh ngabarin Anissa, orang tua ngabarin kalau ada orang yang datang bawa sembako atau amplop lah, itu yang masya Allah siapa gitu loh. Setelah Anis pulang ya ada fans lah yang padahal dia nggak ikut ke ininya, ke grup, dia bukan fanbase tapi dia memang mengikuti Anissa dari dulu gitu. Jadi dia nggak tahu ya, hebat banget itu. Bisa sampai sedetail itu ya, maksudnya fans sampai tahu kan cuma story doang kan, maksudnya nggak like kan, sedetail itu. Entahlah, nggak tahu. Anissa juga tiba-tiba tering aja datang depan rumah. Oh, kata Anissa, oh terima kasih banyak kalau gitu, maksudnya udah mau ke rumah. Hampir tiap hari kan? Waktu itu iya, kadang ke rumah gitu, atau maksudnya kayak tetangga-tetangga, ada Anisnya gak, lagi libur gak gitu. Kalau sekarang kan karena lagi COVID, kamu merasa terganggu gak? Maksudnya itu kan bisa dikatakan pribadi masih sampai ke rumah gitu, atau ya udahlah selama itu hal positif, why not gitu? iya, Anissa sih jujur ya nggak merasa terganggu sama sekali kalau memang bener-bener ya bersilaturahmi dengan baik gitu, hal yang positif lah, nggak yang brutal segala macemnya gitu. Tapi yang antar itu dari fans langsung apa mereka melalui aplikasi antar barang gitu? Kadang banyak juga yang kayak misalkan Anissa ulang tahun tiba-tiba udah ada kue banyak banget. Tapi pernah langsung nambung ke sini? Ada, Berapa? pernah gitu, karena kan kembali lagi Anissa ini orangnya seneng nongkrong. Jadi setiap acara waktu itu, setiap perform di meet and greet beberapa kota, Anissa bukan sekedar meet and greet aja, tapi setelah meet and greetnya pun Anissa nongkrong lagi. Emang dari kecil yang Hobi bareng-bareng lagi nih, seneng-seneng gitu, nggak suka menyendiri. tapi gak biasa di rumah ya juga, karena emang keadaannya seperti ini. Iya, nah makanya sekarang pas lagi COVID ya udahlah, dinikmati saja. Tapi semenjak adanya COVID mungkin kamu juga hikmahnya bisa membantu banyak orang dengan penggalangan dana itu. Iya, mungkin dengan adanya COVID ini kan kita jadi bisa bermuhasabah diri gitu ya, maksudnya apa yang terjadi di dunia ini gitu, kita bisa ambil hikmahnya gitu, apa kesalahan kita gitu, sampai ya pastilah semua orang menyangka Allah marah sama kita gitu loh ya. Jadi kita harus jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi hikmahnya mungkin kamu lebih banyak bisa berkumpul dengan keluarga, dengan suami juga. Kita jadi bisa tahu gitu berarti seberapa pentingnya waktu. Kalau dari kamu sendiri mungkin habis COVID ini hilang, pengen duet dengan siapa? Kalau COVID, kalau pengen duet, kalau pengen, dibilang kalau COVID udah hilang nih pengen duet dengan penyanyi siapa? Yang kamu kan itu dulu. Kalau dari penyanyi Indonesia yang kamu fans siapa? penyanyi Indonesia banyak. Salah satunya? Yang Anissa suka ada Tantri Kotak. Anissa suka karakter suaranya Yang kuat itu ya? ya, kuat tapi serak-serak basah gitu. Terus pengen sama Raja Dangdut, Pak Haji. Oh, Pak Haji. Pak Haji, insya Allah. Tapi kalau Mudah-mudahan bisa. disuruh duet, pengen duet dengan siapa? Disuruh duet. Maksudnya kalau dari kamu sendiri pengennya? Kan siapa tahu kan doa dari netizen banyak ngetek maksudnya. Nah gitu. Siapa aja sih? Yang pasti pengen
Maher Zain dong. Iya iya. Pengennya sama Maher Zain. Kan kita juga gak tahu ke depannya seperti apa. Iya. Kalau emang jodohnya emang bisa duet dan banyak dukungan, gak masalah gitu kan. Betul. Mudah-mudahan bisa. Album doain semoga lancar. Insya Allah kita akan mengeluarkan album. After Covid ya istilahnya. Mungkin atau Ramadan. gimana Tapi pas lagi kan puasa nih momennya. Berarti ini momen yang pas, emang ini momen kamu, maksudnya emang bisa dikatakan emang harinya kamu. Itu gimana? Banyak yang bilang penyanyi religi banjir berkah pas Ramadan gitu ya. Ya itu ya alhamdulillah bersyukur gitu, tapi Anissa sebisa mungkin bukan hanya momen Ramadan aja sih, pengennya setiap hari itu bisa syiar, bisa syiar lewat seni gitu, jadi setiap harinya bisa menghibur teman-teman semua, nggak hanya di Ramadan aja. Tadi kalau kita udah ngobrol banyak tuh, mungkin nyanyi dikit dari lagu yang Aisyah ini. Boleh mama saya. Biar aku gak tahu. Nope, bruh. Aku seneng aja dengernya gitu. Oke. Coba. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Subhanallah, suaranya adem banget ya. Makasih kali ya. Oke, terakhir terima kasih Kak Anissa udah Sama-sama. nyediain waktunya kita hari ini. Sukses selalu, tetap rendah hati maksudnya istilahnya gitu ya. Kan maksudnya ini kan akan terus berjalan gitu kan. Maksudnya biar semua orang tetap suka senang dengan kamu, suara kamu gitu kan. Mungkin buat fans kamu ada pesan mungkin. Ya, buat teman-teman semuanya sehat selalu, doain terus semoga Anissa bisa memberikan yang terbaik, semoga karya-karya Anissa kalian suka dan bisa membumikan sholawat ini selalu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah